bahwa di dalam proses penciptaan manusia atau yang kita kenal dengan Nabiullah Adam alaihissalam, ada 3 tahap penciptaan jasad daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yaumal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang kami muliakan, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikatnya sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Lalu malaikat bertanya, pertanyaan malaikat di sini bukan dalam arti dia mengingkari, tapi dia ingin mengetahui apa hikmah di balik penciptaan makhluk yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi. Lalu malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Wahai Tuhan kami, apakah akan menjadikan di muka bumi seorang makhluk yang senantiasa membuat kerusakan, wa yasfikud dima'ah, dan senantiasa saling menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami senantiasa bertasbih dan memuji kepadamu dan senantiasa mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku maha tahu apa yang kalian tidak tahu. Pemirsa yang kamu muliakan, bahwa di dalam proses penciptaan manusia atau yang kita kenal dengan Nabiullah Adam alaihissalam, ada 3 tahap penciptaan jasad daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Yang pertama, bahwa Adam itu diciptakan dari tanah, sebagaimana yang disampaikan dalam surah Ali Imran ayat 59. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti dengan penciptaan Adam. Dia diciptakan dari tanah, kemudian Allah berfirman kun fayakun.
setelah Nabiullah Adam terambil daripada tanah, maka tanah itu dibentuk dalam bentuk dengan ungkapan min tinin lazib, sebagaimana yang terangkan dalam surah As-Saffat, yaitu anna khalaqnahum min tinin lazib, sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari tanah liat, min tinin lazib. Lalu dari min tinin lazib diproses oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi min salsalim min hama'im masnun, bahwa tanah liat yang kering itu yang berasal dari lumpur hitam yang diberikan bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah memprosesnya menjadi salsalin kal fakhar, atau dengan kata lain bahwa tanah kering seperti tembikar, sesuai yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 44. Pendengar yang saya muliakan, bahwa tadi kita dengar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Oleh sebab itu, di lain ayat Allah berfirman, walau nasya'u laja'alna minkum malaikatu fil ardi yakhlufun. Bahwa seandainya Allah menginginkan, maka Allah akan menjadikan malaikat di muka bumi khalifah. Tetapi Allah akan menciptakan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian selanjutnya, para pendengar yang saya muliakan, bahwa apa keistimewaan yang dimiliki oleh Nabiullah Adam alaihissalam sampai malaikat diperintahkan sujud di hadapan Nabiullah Adam alaihissalam. Ternyata di dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala membekali Nabi Adam alaihissalam, yaitu 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah, yaitu Allah membekali Nabiullah Adam sebuah ilmu yang inilah keistimewaan dimiliki oleh umat manusia, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa manusia akan terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia memiliki ilmu lalu memanfaatkan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabiullah Adam alaihissalam dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, lalu disuruh ajarkan, sampaikan kepada malaikat, dan setelah itu keutamaan yang dimiliki oleh Nabiullah Adam karena dia memiliki ilmu, lalu dia mengimplementasikan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma sawwarallahu Adama fil jannah, setelah Allah Subhanahu wa taala membentuk Adam di surga, tarakahu masyaallahu an yatrakah, maka Allah membiarkannya belum dia ditiupkan roh. Faja'ala iblisu yutipu bihi, lalu iblis berkeliling melihat-lihat, yanzuru ma huwa, melihat-lihat apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra wajufu arafa annahu khulika khalqan la yatamalik, bahwa setelah iblis berkeliling melihat Nabi Adam alaihissalam sebelum ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka punya potensi untuk mempengaruhi karena manusia itu tidak mampu menguasai dirinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dan diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu bersabda, lamma nafakha fi Adama fabalagar ruhu ra'su atasya, ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kepada Nabi Adam alaihissalam, lalu sampailah rohnya itu di kepalanya, atasya, maka Nabi Adam alaihissalam dia bersin, lalu dia berkata, faqala
alhamdulillahirabbil alamin. Inilah ucapan pertama yang diucapkan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita bersing, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Faqala lahu tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab bersihnya Nabi Adam alaihissalam dengan mengatakan, yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inti daripada surah Al-Baqarah ayat 30 ini, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat manusia, bahwa dia diberikan akal pikiran. Dengan akal pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dibekalilah dia dengan ilmu. Maka dengan ilmunya dia manfaatkan, maka dia bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hariannya. Maka dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Dalam arti orang yang memiliki ilmu lalu dalam beragama, dalam mengimplementasikan dalam kehidupan beragama, maka sesungguhnya sempurnalah agama yang dia laksanakan. Orang yang yang tidak memiliki ilmu, lalu dia mengimplementasikan dalam kehidupannya, tentu tidak sama dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Saya kira inilah penjelasan singkat daripada surah Al-Baqarah ayat 30. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini, khususnya bulan di mana tidak sama dengan bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya kita berpuasa di tengah pandemi Covid-19. Sekian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.